Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Saya tuh baca-bacain komentarnya teman-teman yang masuk ke kolom komentar ya. Terus saya nemuin komentar dari Ahmad Sonhaji yang nanya, "Mas, kalau kipas angin nggak pakai kapasitor gimana?" Komentarnya di video cara jumper kabel kipas angin Pisces Electronics thermal fuse putus. Jadi di video ini saya nunjukin gimana caranya kita menjumper kabel untuk melewati thermal fuse itu. Jadi kan thermal fuse-nya putus, jadi tanpa harus diganti thermal fuse, tapi kipas angin bisa hidup. Saya tunjukin lah di video ini pemirsa. Terus kalau misalnya pemirsa nonton video ini, pemirsa bisa tonton detail banget di sini sudah saya tunjukin caranya. Kalau misalnya ada problem kipas anginnya pemirsa itu nggak pakai thermal fuse, nggak pakai thermal fuse, nggak pakai kapasitor gimana? Tenang aja, tenang aja. Kalau misalnya kipas anginnya nggak pakai kapasitor, bentar ya sebelum saya jawab. Kipas angin itu pasti kipas angin duduk yang kecil tuh ya. Biasanya kipas angin untuk bakar sate atau untuk kipas angin yang ada di atas meja. Biasanya tingginya tuh 30 sentian tuh. Nah, kipas angin yang kecil-kecil kayak gitu biasanya nggak pakai kapasitor pemirsa. Nggak pakai kapasitor. Jadi gimana caranya kalau kipas angin tanpa kapasitor rusak thermal fuse-nya? Sama kok. Cara benerinnya sama, pemirsa. Cara benerinnya seperti pemirsa nonton video ini. Video cara jumper kabel kipas angin Pisces Electronics thermal fuse putus. Sama aja, cuman kalau misalnya di video ini kan ada kapasitornya. Mungkin punya Ahmad Sonhadi nggak ada kapasitornya. Tenang aja. Berarti kipas angin itu simple. Nggak perlu dia pakai kapasitor supaya kipas angin itu bisa hidup. Cari aja thermal fuse-nya. Kalau misalnya kasus dari kipas anginnya Ahmad Sonhaji itu mati total karena thermal fuse-nya putus, jumper aja. Cari thermal fuse-nya. Thermal fuse-nya biasanya ada di sudut-sudut. Jadi kalau kita raba, kita sobekin sedikit kertas atau plastik pelindung dari spool, itu bisa kita jumpai thermal fuse-nya. Dan untuk mengganti thermal fuse, kipas angin yang tanpa kapasitor itu biasanya jauh lebih mudah daripada mengganti thermal fuse kipas angin yang menggunakan kapasitor. Karena kita harus bongkar habis untuk kipas angin yang pakai kapasitor itu kalau mau ganti thermal fuse-nya. Sebelum mengganti thermal fuse, ada baiknya kalau misalnya pemirsa semuanya atau lebih khususnya ke Ahmad Sonhaji, cek dulu apakah benar thermal fuse-nya yang putus. Caranya, tonton aja video ini. Video cara jumper kabel kipas angin Pisces Electronics thermal fuse putus. Untuk mengidentifikasi kerusakan dari kipas angin, kita hanya perlu avometer pemirsa. Karena kalau tanpa avometer nggak bisa. Saya udah coba tapi saya nggak bisa. Yang paling gampang enak untuk ngerjain itu pakai pakai avometer. Pakai avometer analog yang jelas. Kalau pakai pakai kapasitor, pakai kapasitor. Pakai avometer digital saya nggak biasa. Biasanya pakai yang analog kalau misalnya untuk ngelihat nyambung atau enggaknya suatu jalur rangkaian. Itu cukup pakai avometer analog. Pakai skala X1, nyalakan ya, ambil avometernya, pakai skala X1 atau kali 1, kemudian tes dulu avometernya nyambung apa enggak. Artinya waktu dites itu jarum indikatornya bergerak ke kanan apa enggak. Nah, kalau misalnya kelebihan kalibrasi aja supaya pas di angka 0, atau kalau kurang kalibrasi juga sampai dia di angka 0. Habis itu kalau misalnya avometernya pakai avometer, kalau misalnya avometernya itu ada continuity, itu lebih bagus lagi.
biasanya continuity-nya itu dikasih lampu LED kecil satu buah, dioda LED biasanya. Itu kalau misalnya kutub positif dan negatif dari probe, maksudnya probe positif dan negatif kalau kita tempelin di skala X1, dia bakal hidup lampu continuity-nya. Nah, itu paling enak banget untuk ngecek avometer, untuk ngecek kipas angin thermal fuse-nya putus apa enggak. Pertama, nyalakan saklar kipas angin di nomor 0, terus cek kedua kabel, kedua kepala, kedua colokan, kedua kaki stekernya itu. Kalau misalnya dia nyambung, berarti itu korslet. Jangan pernah dicolokin ke arus listrik 220 volt. Kalau korslet, biasanya yang rusak bukan thermal fuse-nya. Terus nyalain ke nomor 1, cek lagi pakai avometer skala X1. Nyambung nggak? Kalau nggak nyambung, berarti kemungkinan yang rusak thermal fuse. Cek ke nomor 2, nyambung apa enggak. Kalau nggak nyambung, kemungkinan thermal fuse. Cek nomor 3, kemungkinan nggak nyambung. Kalau misalnya nggak nyambung juga, berarti memang thermal fuse-nya rusak. Gitu. Kalau misalnya nomor 0 nyambung, nomor 1, 2, 3 biasanya nyambung juga. Nah, itu jangan tuh, itu bahaya, itu korslet. Kalau kita colokin ke arus listrik 220 volt, nanti MCB rumah kita bakal turun, atau jeglek atau cepat, atau turun ya. Tadi udah saya sebutin ya. Gitu aja lah ya untuk teman-teman di luar sana yang pengen tahu gimana sih kalau cara memperbaiki kipas angin yang pakai kapasitor dan tidak pakai kapasitor itu sama apa enggak. Kurang lebih jawabannya udah saya jelasin dari menit awal hingga saat ini. Semoga bermanfaat. Kita bakal jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.